Ayo kita ke atas. Bawa tasmu. Sekalian pulang abis ini. Dokter Fadi menyambar jasnya dari atas sandaran kursi dan bergerak ke bilik belakang untuk mengambil tas. Aku mengikuti langkahnya dan ternyata dia juga mengambilkan tasku. Jangan tegang mukamu. Kita bukan mau dihukum pancung, katanya sambil memasukkan jas ke dalam ransel hitam. Mas, apa berita tentang aku yang tinggal di kosmu? Kenapa, orang mau marah? Pak Bolon mau pecat kita? Ya, sudah. Pecat saja. Kamu ikut aku ke Kalimantan, kita bikin rumah sakit sendiri. Uas. Aku terkesiap. Kali pertamanya aku tahu bahwa Dokter Fadi berasal dari Kalimantan. Selama ini aku hanya tahu dia memang berasal dari luar daerah, tapi tak paham bila dia tinggal di pulau yang sama dengan domisili ibu sekarang. Kira-kira, rumah Dokter Fadi itu dekat tidak ya sama ibu? Tapi kan Kalimantan sangat-sangat luar. Bisa saja beda kabupaten atau bahkan provinsi. Lagian, ngapain aku masih mikirin ibu? Ibu saja sudah tidak peduli denganku. Aku hanya bisa diam. Tertunduk lesu sambil berjalan gontai di belakang Dokter Fadi. Lelaki itu membukakan pintu untukku, kemudian menutupnya kembali saat aku telah keluar terlebih dahulu. Kami berdua berjalan beriringan. Masuk ke dalam ruang pendaftaran, belok ke kanan dan menaiki anak tangga untuk mencapai kantor Pak Simbolon yang berada di lantai 2. Perasaanku benar-benar tak tenang. Gamang, cemas, semua campur jadi satu. Apa yang akan dikatakan lelaki setengah botak dan gendut itu? Ya Tuhan, semoga bukan sebuah hal yang membuatku syok. Aku benar-benar tak sanggup bila menghadapi banyak masalah dalam satu waktu begini. Setelah naik ke lantai 2, Dokter Fadi menarik tanganku agar bisa berjalan bersejajar dengannya. Matanya agak mendelik. Galak banget, pikirku. Sudah tahu bakal disidang begini, masih saja minta jalan beriringan. Kalau ada yang lihat, kan makin menjadi orang-orang. Santai. Bisa dibilangin nggak? Dokter Fadi menggenggam pergelangan tanganku. Langkah kami berdua terhenti beberapa langkah sebelum menuju ruangan Pak Simbolon. Iya, jawabku sembari menarik tangan untuk melepaskan diri dari genggamannya. Aku kemudian berjalan duluan, lebih cepat darinya. Manusia kulkas itu, terkadang tidak paham dengan maksudku. Dia seharusnya mengertikan kalau aku ini masih istrinya orang. Kenapa tidak bisa jaga jarak di tempat umum begini? Oh, Dokter Fadi, kadang aku bingung dengan isi kepalamu yang misterius itu. Setibanya di depan pintu kantor nomor 3 dari tangga sebelah kiri, aku langsung mengetuk pintu 2 kali dan masuk ke ruangan Pak Simbolon di mana lelaki itu sedang duduk di kursi kerjanya. Permisi, Pak, kataku sambil tersenyum. Masuk. Pak Simbolon agak ketus. Lelaki berkemeja warna biru laut dengan sebuah kacamata baca yang sedang bertengger di atas botaknya itu memandangku dingin. Aku salah apa padanya? Permisi, kata Dokter Fadi yang baru saja masuk dan menyusulku untuk mendatangi 2 kursi di depan meja Pak Simbolon. Takut-takut aku duduk, menarik napas dalam dan mengembuskannya pelan-pelan. Aku hanya bisa menunduk sambil menata degup jantung yang mulai kencang. Sedang Dokter Fadi, dia sudah duduk di sampingku dengan gayanya yang biasa. Tenang tanpa bersuara. Andai aku bisa sesantai dia. Dia itu sebenarnya santai atau tidak punya perasaan, sih? Saya dengar, tadi pagi dokter berkelahi dengan suami Risa, begitu? Pertanyaan Pak Simbolon terdengar penuh intimidasi dan penghakiman. Bulu romaku sampai meremang. Keringat dingin pun langsung membasahi telapak. Iya, kutoleh ke arah Dokter Fadi yang baru saja menjawab. Wajahnya tenang, malah terkesan sok dan seperti sedang menantang. Astaga, Mas, seharusnya kamu menjelaskan baik-baik duduk perkaranya. Direktur marah ke saya. Beliau menyuruh saya untuk memanggil kalian. Tolong jelaskan, ada apa sebenarnya? Suami saya, salah paham, Pak, jawabku dengan terbata. Dek Risa ada masalah apa dengan suami? Nada Pak Simbolon kali ini agak melunak. Lebih lembut daripada tadi, tetapi tetap lugas dan membuatku deg-degan. Saya rasa itu privasi Risa, Pak. Jawaban Dokter Fadi sungguh membuatku membeliak. Mas Fadi, ya ampun, kenapa dia yang jawab begitu? Padahal aku kan mau menjelaskan, meski rasanya takut juga kalau masalahku akan menyebar kemana-mana karena Pak Simbolon sejatinya memang banyak mulut dan bisa saja ember ke siapapun. Ya, ini aib. Kurasa memang tak seharusnya semua orang tahu. Loh, saya kan yang menaungi kalian.
Memangnya saya salah ingin tahu? Nanti, kalau ada berita miring tentang kalian, saya juga yang bakal ditegur oleh direktur. Apa mau saya temukan pada komite etik sekalian, biar kalian disidang oleh Bu Salma? Sudah kuduga, masalah bakal semakin runyam. Aku mendesah gelisah. Kepala ini semakin pening dengan kerumitan masalah yang tiada henti. Rumah tangga saya sedang bermasalah, Pak. Suami saya yang salah. Namun, dia yang malah menuduh saya yang bukan-bukan dan menjadikan Dokter Fadi kambing hitam. Aku akhirnya menyela. Kutatap Dokter Fadi yang wajahnya tampak sangat tak suka. Jantungku makin-makin berdegup kencang. Sekarang rasa takutku terbagi dua. Takut akan kemarahan Pak Simbolon dan Dokter Fadi. Ya Tuhan, mengapa aku selalu saja salah di mata para lelaki? Perlu saya ingatkan, ya. Kalian rekan kerja, laki-laki dan perempuan. Satunya sudah menikah dan satunya lajang. Tetap jaga jarak dan berperilaku profesional. Jaga nama baik rumah sakit kita. Saya tidak mau kalau sampai mendengar orang-orang bercerita miring tentang kalian berdua. Apa ruginya rumah sakit kalau ada berita miring tentang kami? Apa pendapatan rumah sakit ini akan menurun? Jantungku benar-benar mencelos saat mendengar sanggahan Dokter Fadi kepada Pak Simbolon. Pernyataannya terdengar sangat arogan. Aku yang sekarang menjadi serba salah dan tidak enak hati. Rasanya aku ingin keluar saja dari sini. Bukan begitu, Dok. Nanti pelanggan kita akan berpikir kalau rumah sakit ini jadi wadah yang memfasilitasi orang berselingkuh. Suara Pak Simbolon agak mengendur. Wajahnya pun sudah mulai tampak tak garang lagi meski lebat kumisnya mengesankan bahwa orang ini sangat galak. Memangnya siapa yang berselingkuh? Bukankah Bapak yang sering menggoda anak-anak perawat atau dokter yang masih gadis? Toh, selama ini rumah sakit masih saja memelihara Bapak. Jangan panggil dia dokter Fadi kalau tak pandai memberikan jawaban paling menusuk dan sarkas paling tajam di rumah sakit ini. Ya Tuhan, kapan semua pertikaian ini berhenti? Aku takut. Pak Simbolon terdiam. Lelaki tua itu tampak menelan liur dan menyambar kacamata bacanya dari atas kepala, lalu meletakkannya ke atas meja. Jadi, aku dan Risa mau diapakan? Dikasih surat SP, atau disuruh mengundurkan diri? Lagi-lagi Dokter Fadi bagai bensin yang menyiram bara. Kalau begini, masalah ini tak bakal ada habisnya. Mas, bisakah kamu sedikit kalem dan tenang? Tidak, saya tidak akan memberikan SP pada kalian. Saya cuma ingin mengingatkan saja. Pak Simbolon tampak menarik napas. Perutnya yang buncit tampak mengembang lalu mengempis lagi di balik kemejanya yang menjerit akibat desakan abdomen. Kalau begitu, saya juga ingin mengingatkan Bapak. Jangan sering kirim WhatsApp pada perawat, bidan, atau dokter perempuan di rumah sakit ini. Mereka jijik, Pak. Antara syok, ingin tertawa, dan malu sendiri aku mendengar ucapan Dokter Fadi. Astaga, dia sangat tidak sopan. Apalagi Pak Simbolon ini sudah tua. Ya, meski apa yang Dokter Fadi katakan adalah kebenaran. Tak terhitung sudah berapa kali chat maupun panggilan video dari Pak Simbolon yang kuabaikan. Dari masih gadis, sampai masih menikah pun, dia kadang tetap tak mau menyerah. Mengirim ucapan selamat pagi atau selamat malam, stiker WhatsApp berupa bunga atau bentuk hati, bahkan quote grafis yang isinya kata-kata romantis atau motivasi. Benar, itu sangat mengganggu. Usut punya usut, bukan cuma aku yang menerima. Beberapa perawat ruangan lain pun juga mendapatkannya. Apa maksud lelaki ini? Aku juga tidak paham. Tidak ada lagi yang mau disampaikan, Pak, tanya Dokter Fadi dengan nada yang datar. Tidak, saya rasa cukup dulu. Pak Simbolon menyeka tetes peluh di pelipisnya sambil menarik napas. Aku tahu pasti dia tersinggung dan kurang nyaman dengan ucapan Dokter Fadi. Kalau begitu, kami permisi. Selamat siang, Pak. Dokter Fadi kemudian bangkit dari duduknya dan berlalu begitu saja tanpa menjabat tangan Pak Simbolon terlebih dahulu. Aku yang memilih keluar belakangan, sempat untuk meminta maaf pada beliau. Maaf ya, Pak, kataku sambil mengulurkan tangan pada Pak Simbolon. Iya, tidak apa-apa, dokter. Jadi, kamu itu mau ceraikah dengan suamimu? Pak Simbolon menjabat tanganku dan menahannya sesaat sambil menatap wajahku dengan serius. Sialan. Benar-benar sial. Dasar laki-laki buaya. Tahu begitu aku langsung saja keluar bersama Dokter Fadi tanpa salaman segala dengannya. Bersambung.